体中に根が張っていく感覚。こいつに意識を奪われぬよう集中しろ。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Jigoku Raku season 2 episode 4. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika bala bantuan datang. Dan Sion tahu kalau bala bantuan itu adalah Sugen dan rombongannya. Sion tahu itu karena Sugen dan rombongannya adalah pasukan Asaemon cadangan yang dipilih langsung oleh Aizen saat diperintahkan oleh Shogun. Fuji pun menambahkan seharusnya ada juga para penjahat cadangan alias para ninja. Dan Fuji yakin Sugen bisa memimpin mereka. Maru pun nanya, jadi Sugen ini itu akan jadi sekutu mereka? Sagiri pun membenarkan, dan menurut Sagiri, Sugen mungkin adalah anggota terkuat Yamada. Karena memiliki kemampuan berpedang yang lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi menurut Tamiya, walaupun begitu masih belum cukup bagi mereka bertahan hidup di pulau ini. Tapi itu kalau mereka berasumsi Sugen tidak bisa menggunakan trik sihir dengan taonya. Mei pun mengelak kalau itu bukan trik. Tapi menurut Sion, Sugen seharusnya bisa merasakan tao. Terlebih tahu juga kekuatan yang bisa digunakan siapapun, bahkan tanpa menyadarinya. Dan Sugen juga pernah menyadari indera keenam Sion saat mereka berlatih bersama. Dan menurut Sion, Sugen adalah orang yang serius luar maupun dalam. Dan Sugen juga sangat berhasrat untuk mempelajari semua yang Sugen bisa dari Sion. Dan Sugen juga orang pertama yang menyebut Tao sebagai gelombang. Lalu Shin pun beralih ke Sugen yang berhadapan dengan Doshi. Tapi Sugen di sini malah memberikan katananya pada Isuju. Isuju pun jelas keheranan kenapa Sugen memberikan katananya. Isuju pun nanya apakah Sugen ingin bertarung dengan tangan kosong. Kyo pun mengatakan kalau begitu Sugen akan dimangsa. Para ninja pun sama kagetnya Sugen akan melakukan itu. Lalu Sugen pun menjelaskan kalau katananya itu adalah hadiah dari Shogun dan merupakan sebuah kehormatan yang langka dan kebanggaan juga baginya. Dan menurut Sugen katananya itu bukan alat kasar untuk digunakan memburu binatang alias Doshi. Sugen pun bersiap dengan tangan kosong untuk melawan Doshi. Sugen pun langsung melancarkan tendangan dan membuat kaki Doshi itu patah. Dan Sugen bisa melakukan itu karena dia banyak belajar dari Fuji. Yang dimana Fuji mengajari Sugen kalau fisiologi dan titik tekanan makhluk hidup bisa diperkirakan hanya dengan melihat. Dan pengetahuan ini membuat pembedahan menjadi mudah. Tapi Sugen menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan serangan. Lalu Doshi tadi pun menyerang balik. Tapi dengan mudah Sugen tahan. Dan serangan teknik ini Sugen pelajari dari Sion. Yaitu kalau merasakan gelombang alias Tao, seseorang bisa melihat kekuatan kehidupan makhluk hidup. Lalu Sugen pun melancarkan serangan pukulan ke wajah Doshi itu hingga kepalanya putus. Semua orang yang melihatnya pun jelas terkejut. Lalu Doshi lain pun berdatangan. Lalu Shin pun beralih ke rombongan Maru lagi. Di sini Norugai mengatakan kalau Sugen sekuat itu, dia yakin mereka bisa mengandalkannya. Sion pun cuma diam. Terus Norugai nanya kepada Sion apakah Sion tidak berpikir seperti itu. Yuju pun mengatakan kalau dia tahu alasannya. Yuju pun mengatakan kalau Yamada Asaemon Sugen ada cerita yang buruk tentang dia. Dan sebenarnya Sugen cukup terkenal. Tamiya pun nanya cerita apa? Apakah cerita Sugen yang menyebabkan masalah? Sagiri membalas tidak, tapi Sugen juga bisa dibilang tanpa kompromi. Maru pun nanya jadi apa yang telah Sugen lakukan? Sagiri mendengar kabar ini secara tidak langsung. Dan ini terjadi saat bos geng Yakuza Silver Serpent ditangkap. Bos mafia ini tuh berhasil menyeludupkan orang-orangnya ke dalam kastil kota. Dan dengan begitu si bos mafia ini memperluas pengaruhnya sebelum dia ditangkap. Dan si bos mafia ini menolak menyebut anak-anak buahnya yang bersembunyi. Dan jelas membuat pihak yang berwenang kebingungan. Tapi hal itu tidak lama setelah Sugen dipanggil. Dan saat itu Sugen langsung memenggal orang-orang yang sudah tertangkap sampai bosnya menyebutkan nama dan lokasi anak buahnya yang lain. Dan setelah tahu mereka ditangkap dan dipenggal yang jumlahnya ada 20 orang. Semua orang yang mendengar cerita itu pun langsung terdiam.
Sagiri melanjutkan dan saat itu Shogun sangat puas dengan hal ini. Sampai-sampai si Shogun itu menghadiahi Sugen dengan pakaian adat dan pedang terkenal yaitu Faributsu Kaneaki, dan kehormatan ini sampai memberi Sugen pengaruh di dalam kesogunan. Mendengar itu Tamiya tersenyum dan menyimpulkan berarti Sugen tidak memberi ampun untuk orang-orang jahat. Dan menurut Tamiya, Sugen seseorang yang keren baginya. Lalu Shin pun beralih lagi ke Sugen. Dia di sini berhasil mengalahkan para doshi yang datang tadi sendirian dengan tangan kosong. Balik lagi ke rombongan Maru, di sini Sagiri menjelaskan kalau Sugen begitu, tapi dia orang yang baik dan bahkan selalu ramah kepada semua orang saat di sekolah. Fuji pun nyeletuk kalau Sugen cinta pertamanya Sagiri. Mayang di sisinya pun terkejut. Yuju yang mendengar itu pun tertarik dengan ceritanya dan merasa harus mendengarkannya. Nurugai pun sama nyeletuk kalau Sagiri ingin jadi pengantinnya. Sagiri pun mengelak semuanya dengan malu-malu, terus menjelaskan kalau mereka berdua cuman anak kecil dan Sagiri cuman mengaguminya. Dan juga berkat Sugen lah Sagiri diberikan peringkat resmi di dalam sekolah Yamada, yang dimana saat itu Sugen sampai memohon supaya Sagiri diberikan peringkat, dan Sugen sampai mengatakan kalau kepala sekolah tidak mengakui bakat besar Sagiri yang besar, Sugen sendiri tidak akan bisa membanggakan peringkatnya sendiri. Dan walaupun Sugen keras kepala, tapi dia memiliki jiwa yang bijaksana. Lalu Shin pun beralih ke Sugen lagi. Di sini Kyo nanya apakah Sugen terluka, dan Isuju pun nyuruh katakan aja kalau Sugen terluka, maka mereka akan langsung mengobatinya. Lalu Sugen pun memegang tangan Isuju dan mengatakan kalau Shogun telah memerintahkan mereka untuk mengamati dan menjalankan perintah dan tidak lebih. Dan Isuju dan Kyo tidak perlu mengotori pedangnya juga untuk hal ini. Karena itu serahkan aja masalah sepele ini padanya, sang murid senior. Isuju dan Kyo pun senang mendengarnya. Terus Kyo mengatakan kalau mata Sugen menakutkan, bahkan ketika Sugen tersenyum. Sugen pun nanya benarkah karena dia baru tahu. Lalu Jika pun di sini datang dan mengatakan kalau mereka benar-benar bisa mengandalkan Sugen. Sugen membalas harusnya Jika yang melakukannya karena dia seniornya. Sugen pun mengajak melanjutkan perjalanannya. Sementara Isuju di sini terpesona dengan Sugen. Lalu Shin pun kembali lagi ke rombongan Maru. Di sini Sagiri yakin kalau Sugen akan datang membantu mereka setelah mereka memberitahu semua yang terjadi. Lalu Shion membalas kalau dia tidak yakin dengan itu. Semuanya pun terkejut. Lalu Shion menjelaskan kalau dalam cerita Sagiri itu ada hal yang salah. Dan sebenarnya ini bukan detail yang ingin Shion ceritakan, tapi Shion akan menceritakannya. Di sini Shion langsung menceritakan yang sebenarnya terjadi. Yang ternyata selain mengeksekusi seluruh anggota Yakuza yang berjumlah 20, Sugen juga mengeksekusi seluruh klan anggota Yakuza juga. Sagiri pun keheranan apa maksudnya dengan klan, karena anggota Yakuza itu hanya 20 orang. Shion pun menjelaskan lagi kalau Sagiri itu salah paham. Karena faktanya selain membunuh seluruh anggota Yakuza itu, Sugen juga membunuh keluarga para anggota Yakuza itu. Mulai dari saudara, orang tua, bahkan sampai bayi sekalipun Sugen eksekusi. Dan jumlahnya lebih dari 100 orang pria, wanita, dan anak-anak. Dan saat itu pemimpinnya sampai tidak menyangka Sugen melakukan hal sejauh itu. Bahkan bayi juga dieksekusi. Si pemimpin Yakuza pun nanya kenapa Sugen membunuh semuanya. Dan menurut Sugen, eksekusi si pemimpin aja tidak akan cukup menghentikan jalan kejahatannya untuk diteruskan kepada keluarganya. Dan menurut Sugen bukan hanya ada satu orang aja dengan jiwa yang kotor, tapi juga lingkungannya yang akan menjadikannya kotor. Dan karena itu Sugen membantai semuanya. Sambil menangis, Sugen juga berdoa semoga si pemimpin dan keluarganya mendapatkan kedamaian di kehidupan yang berikutnya. Si pemimpin pun menangis dengan tatapan kosong dan mengatakan kalau Sugen seorang monster. Lalu Sugen pun mengeksekusinya.
Dan menurut Shion sebagai sesama samurai, Shion juga menyukai Sugen, bahkan menganggapnya sebagai teman. Tapi jangan salah juga, karena Sugen tidak akan pernah bersekutu dengan penjahat, tidak peduli bagaimanapun situasinya. Dan juga Sugen tidak akan memaafkan semua Asaemon yang membela para penjahat. Dan seperti itulah Sugen sebenarnya. Dan kalau Sugen mengetahui kejadian yang sebenarnya di pulau ini, semuanya akan menjadi lebih buruk. Dan Sugen pun di sini melanjutkan perjalanannya. Dan tidak lama Sugen langsung melihat rekannya yang sudah mati saat mau memasuki hutan, dan membuatnya sangat terkejut. Lalu kita pun diperlihatkan masa lalu dari Sugen, dan yang ternyata saat kecil orang tua Sugen dibunuh. Dan kemudian Sugen dibawa ke sekolah Yamada Asaemon. Di sini Eigen menjelaskan kalau Sugen ingin masuk sekolah ini akan berat karena menjadi penguji pedang yang terhormat akan sangat sulit dan Sugen akan menghadapi dosa demi dosa. Sugen membalas kalau itulah yang dia cari dan alasannya karena orang yang memenggal kepala orang tuanya belum tertangkap. Jadi bisa aja nanti Sugen yang akan memenggal mereka suatu hari nanti. Sugen pun ingin bertanya, apakah pemenggalan ideal ajaran Yamada Asaemon adalah pemenggalan yang menghindari rasa sakit dan emosi kan? Eigen membenarkan. Dan Sugen di sini tidak mengerti kenapa mereka harus mengirim ahli dalam menggunakan pedang untuk memenggal seseorang supaya tidak merasa sakit. Dan kenapa tidak langsung tebas aja leher para kriminal sampai kepalanya jatuh oleh orang biasa yang bisa menyebabkan sakit. Karena menurut Sugen para penjahat tentunya pantas mendapatkan kematian yang menyakitkan. Dan Sugen juga keheranan kenapa pedang untuk eksekusi tidak bergerigi aja supaya lebih sakit. Eigen pun menjelaskan kalau menodai tempat eksekusi dengan cara seperti itu akan menjadi sikap yang sangat tidak terhormat kepada para hakim. Dan merusak pedang hingga bergerigi juga tidak berguna karena Eigen di sini untuk mengasahnya. Dan membersihkan Sugen dari kebencian itu bukanlah tugas yang mudah. Tapi dengan cara belajar dan mengajar di sini Sugen akan mengetahui cara untuk menghadapinya. Tapi kalau setelah itu keinginan Sugen masih sama, Eigen mempersilahkan Sugen melakukannya. Tapi Eigen akan ada terus di sana untuk mengasah Sugen berulang kali. Dan Eigen yakin Sugen akan menjadi ahli pedang terkenal suatu hari nanti. Dan Eigen menantikannya. Lalu Shin pun beralih ke masa sekarang. Di sini Sugen menangis histeris setelah melihat mayat rekannya yang tadi dia temukan. Yang ternyata mayat itu adalah Eigen. Sugen pun jelas sangat menangisi Eigen. Dan Sugen sendiri merasa masih banyak yang harus dia pelajari dari Eigen. Tapi Eigen malah meninggal. Lalu Isuju pun menghampiri Sugen dan mengatakan kalau hal ini juga membuatnya sakit. Tapi mereka harus melanjutkan perjalanan karena Isuju sekarang khawatir dengan yang lainnya. Sugen pun merasa Isuju benar dan sekarang Sugen akan menguburkannya dulu dan Isuju setuju. Dan Eigen pun di sini dikuburkan dan berdoa untuknya. Lalu pemimpin dari para ninja pun menilai mereka adalah trio yang aneh. Untuk Sugen dia merasa sosok yang sensitif yang memiliki waktu untuk membaca sutra untuk orang yang mati di pulau monster. Dan untuk Isuju dan Kyomaru selalu mematuhinya tanpa bertanya apa alasannya. Dan kalau untuk Isuju dia sendiri tahu kenapa patuh pada Sugen. Tapi untuk Kyomaru dia keheranan kenapa dia patuh. Tapi itu jadi menunjukkan kualitas dari Sugen. Dan jika juga menurutnya sama anehnya karena tidak bisa dia mengerti dan dalam hati jika cuman kepikiran mau pulang. Lalu si pemimpin ninja mengingat perintah membunuh Gabimaru dan menurutnya bahaya di pulau ini akan membantu mereka saat waktunya tiba untuk mengecoh para Asaemon dan mereka akan menunggu waktu yang tepat dan menjalankan misi itu. Dan menurutnya orang seperti Gabimaru tidak akan kalah bahkan kepada pulau seperti ini. Lalu tiba-tiba sebuah jaring melayang, semuanya pun jelas terkejut. Para ninja pun berusaha menghindar, tapi sebagian ada yang tertangkap. Yang ternyata itu ulah dari Doshi, tapi ukuran Doshi itu sangat besar. Lalu Doshi yang bisa berbicara pun memerintahkan yang lain habisi semua manusia sampai habis. Tapi tangkap aja kalau memungkinkan. Pemimpin ninja pun di sini kaget, Doshi itu bisa bicara. Lalu jika yang tahu Doshi itu bisa bicara, ngajak membicarakan dulu hal ini.
Si Doshi itu pun membalas kalau keputusan seperti itu bukan keputusannya, karena dia hanya instrumen untuk kehendak Lord Tencent. Lalu salah satu Doshi raksasa pun menggunakan jaringnya lagi untuk menangkap Sugen. Tapi dengan cepat Isuju dan Kyomaru tebas jaring itu hingga hancur. Dan mereka pun marah karena Sugen sedang berduka malah mau ditangkap. Lalu Doshi yang lain pun menyerang. Isuju pun di sini bersiap dengan senjatanya. Serangan Doshi itu pun dilancarkan, tapi berhasil Isuju tangkis. Si pemimpin ninja pun di sini kaget. Isuju bisa membuat Doshi sebesar itu kehilangan keseimbangannya. Lalu Isuju pun menyerang balik kaki Doshi itu sampai putus. Lalu Kyomaru di sini maju dan langsung melancarkan serangan dari kepala sampai kaki si Doshi. Dan Doshi itu pun jelas mati. Terus Isuju memberitahu Kyo kalau masih ada banyak Doshi. Si Kyo pun di sini kesal diberitahu itu karena dia juga tahu. Lalu si pemimpin ninja pun kagum dengan teknik Isuju dan Kyo. Jika pun mengatakan benarkan kalau dia itu bisa mengandalkan mereka. Lalu si pemimpin ninja pun meminta izin membantu. Lalu dia pun memerintahkan ninja yang tertangkap yang bernama Arakagi untuk mengalahkan Doshi yang menangkapnya. Arakagi pun paham dan dia pun langsung keluar dari jaring yang mengurungnya itu dan melancarkan serangan. Lalu si pemimpin ninja memerintahkan skuad Bakuro dan skuad Ishifudo maju membantu. Semuanya pun maju menyerang Doshi itu beramai-ramai. Dan si pemimpin ninja mengakui kalau mereka ninja memang tidak bisa dibandingkan dengan para Yamada secara individu. Tapi mereka para ninja menyelesaikan tujuan mereka dengan keunggulan jumlah. Dan menurutnya satu tidak akan berdaya melawan banyak. Bahkan pahlawan sekalipun tidak bisa melawan pasukan sendirian. Dan seperti inilah cara genin tingkat bawah bertarung. Jikapun di sini tidak keheranan kalau mereka genin. Dan di sini Isuju dan Kyomaru terus membantai para Doshi. Sementara Sugen masih sibuk berdoa. Dan Sugen pun beres. Dan dia pun berdoa semoga Eijin beristirahat dengan tenang. Dan terlihat dari belakang Isuju dan Kyomaru membantai para Doshi sekaligus melindungi Sugen. Lalu di sini salah satu Doshi pun lolos dan mengarah ke Sugen. Kyo pun memberitahunya dan dengan mudah Sugen memotong Doshi itu hingga kedua kakinya terpotong dan jelas langsung tersungkur ke depan. Isuju dan Kyo yang melihatnya pun kagum. Lalu tiba-tiba Sugen membuat pedang yang diberikan Shogun kepadanya menjadi bergerigi. Isuju dan Kyo pun jelas terkejut. Lalu Sugen mengatakan kalau mereka para monster alias Doshi akan membayar semua ini. Tapi Sugen langsung mengelak karena tidak hanya para Doshi aja, tapi semua makhluk hidup yang bernapas di pulau ini akan mati di tangannya. Dan juga dengan cara yang menyakitkan. Doshi yang berbicara pun mengatakan, benarkah? Lalu dia pun turun dan akan menyerang Sugen. Dan dia akan membawa kepala Sugen sebagai hadiah. Karena dengan begitu dirinya mungkin akan mendapatkan status Chisen. Lalu Shin pun beralih ketika pertarungan mereka selesai. Dan Sugen di sini menyadari kemampuan regenerasi Doshi yang cepat. Jadi Sugen membelah taunya yang merupakan cara satu-satunya membuat si Doshi itu berhenti bergerak. Dan Sugen mencontoh tebasan ini dari metode eksekusi yang bernama Sao Carping. Dan sekarang Sugen sudah mengetahui kelemahannya si Doshi. Dan kalau Doshi itu menolak menjawab pertanyaannya atau jawabannya tidak membuat Sugen senang, maka Sugen akan mengirisnya. Sugen pun langsung mencontohkan mengiris sebagian wajah Doshi itu. Lalu Sugen nanya soal teman-temannya si Doshi. Dan sebelumnya kata-kata si Doshi itu membuat Sugen menyimpulkan seperti ada hierarki. Dan meminta Doshi itu menjelaskan padanya susunan organisasinya. Si Doshi mengatakan kalau dia tidak bisa memberitahunya. Lalu Sugen pun tanpa ampun mengikis wajah Doshi itu lagi. Sugen membalas kalau si Doshi mengelak itu tidak akan ada gunanya. Lalu jika menghampiri Sugen dan dia menghentikan Sugen karena mereka sedang melihat monster tipe baru. Jadi menyarankan mereka kembali dan melapor ke pulau utama dengan informasi ini. Sugen pun marah dan menolak karena Sugen tahu kalau jika cuma ingin kembali pulang. Karena jika masih tidak mau untuk menghunuskan pedangnya. Jika pun membenarkan kalau dirinya tidak bisa. Tapi setahu Sugen jika bisa melakukannya. Isuju pun menenangkan Sugen dan nyuruh dia tenang. Karena mereka tidak boleh bertengkar. Sugen pun merasa itu benar.
Lalu Sugen meminta maaf pada Jika. Karena walaupun di bawah tekanan, seharusnya Sugen tidak boleh bersikap tidak sopan terhadap seniornya. Jika pun nyuruh jangan dipikirkan. Dan Jika sendiri suka sifat Sugen yang seperti ini. Terus Sugen juga meminta maaf kepada Isuju dan Kyo. Sementara Kyo malah berharap kalau Sugen dan Jika bertarung. Isuju pun kesal kepada Kyo. Terus Sugen di sini menjelaskan kalau perasaannya masih tidak berubah tentang semua ini. Dan menurutnya kalau mereka kembali tanpa balas dendam akan menjadi aib bagi ajaran mereka. Sekaligus tidak menghormati kenangan Eigen. Dan mereka harus melenyapkan semua makhluk hidup di pulau ini. Dan Sugen serius akan melakukannya, jadi jangan anggap dirinya bercanda. Dan Sugen akan membuat musuh yang berani menentang mereka merasakan sakit dari ajaran Yamada. Tapi untuk itu mereka membutuhkan informasi, dan akan mengancam si Doshi yang bisa bicara itu untuk memberitahu mereka informasi. Lalu si pemimpin ninja meminta serahkan aja tugas penyiksaan dan interogasi kepada mereka para ninja. Lalu Shin beralih ke rombongan Maru lagi. Di sini mereka menyadari apa yang terlihat di sekitar sana yang mirip dengan kabut itu, yang sebenarnya adalah awan pekat Tao. Dan membuatnya bisa merasakan hal aneh yang terjadi di pulau ini. Tapi tidak cukup untuk mengetahui siapa yang baru melakukan pendaratan di sana. Dan itu yang Mei katakan, yang diterjemahkan oleh Fuji. Sagiri pun di sini menyimpulkan, berarti mereka menghadapi Lord Tenshin dan juga pihak ketiga ini. Terus Nurugai di sini nanya, tujuan mereka tidak berubah untuk mendapatkan elixir dan setelahnya pulang, tapi semakin banyak waktu yang terbuang itu akan semakin sulit. Lalu Shion mengatakan mereka harus melakukan apa yang sebelumnya Shion sarankan, yaitu mereka berpencar menjadi dua kelompok. Sagiri pun keheranan kenapa harus menjadi dua. Shion pun menjelaskan kalau salah satu tim akan menjadi Tan, dan satunya lagi akan mengamankan rute melarikan diri dari pulau ini. Yuju pun langsung setuju dan dia ingin di tim mengamankan jalan melarikan diri. Maru pun tahu kalau Yuju cuma ingin melarikan diri, padahal misinya itu untuk mencari rute melarikan diri, bukan melarikan diri. Terus Maru menjelaskan kalau menurut apa yang Mei katakan tentang keadaan pulau ini, kedua tim harus melewati pusat Horai. Yuju pun keheranan kenapa tidak langsung ke pantai aja. Terus Nurugai nanya bagaimana dengan monster lautnya. Tamiya juga nanya apa mereka punya strategi untuk menghadapi para Doshi. Lalu Shion nyuruh berdiri di tempat yang dia tunjuk, kalau tidak keberatan. Tamiya pun keheranan apa Shion menyuruhnya. Nurugai pun marah dan nyuruh Tamiya jangan melawan. Terus Shion juga di sini sama nyuruh Maru. Gabimaru pun nanya apa Shion bisa melihat kemana dia menunjuk, karena Gabimaru sudah tepat di tempat Shion menunjuk. Terus Shion mengatur Yuju dan Toma juga. Terus Yuju di sini bercanda kepada Toma, tapi Toma tidak suka. Terus Shion nanya kepada Mei, apakah yang diarahkannya itu sudah tepat? Mei pun membenarkan. Lalu Shion membuat sebuah gambar di tanah, dan Shion akan menjelaskan bagaimana kalau mereka bertemu dengan Lord Tenshin. Terus Shion di sini mengatakan mereka harus tahu atribut Tao mana yang sejajar dengan atribut Tao mereka. Yuju yang melihat Shion bisa menggambar itu pun keheranan apa Shion benar-benar buta. Dan alur cerita dari Jigokuraku Season 2 episode 4 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.